Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Syafiul Ummah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, taufik dan hidayahnya serta nikmat-nikmatnya kita sampai pada hari yang ke-20 ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini sudah hari yang ke-20 nggih. Malam nggih. Kalau ba'da maghrib nanti kan sudah 20 gitu. Nah, itu berarti kita sudah mendapatkan puasa 19. Nah, untuk Pak Amin yang 20. Ini malam 21 Pak Amin. Iya. Iya. Iya, Pak Amin dan kita itu sama sebenarnya. Iya, sama-sama puasanya. Ya Pak Amin ya. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qauli Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semuanya masih mengikuti sunnah-sunnahnya dan akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Syafiul Ummah yang dimuliakan Allah, ada beberapa rutinitas yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, yang jelas di bulan suci Ramadan itu kita secara rutin, karena ini adalah suatu kewajiban kita, yaitu melaksanakan puasa di siang hari. Kemudian sudah sampai waktunya kita berbuka puasa. Lalu setelah berbuka puasa kita melaksanakan qiyamul lail. Kemudian di 1/6 malam terakhir kita bangun untuk melaksanakan sahur, makan sahur, lalu puasa lagi. Itulah rutinitas kita di bulan suci Ramadan. Nah, pernik-perniknya ada sebelum berbuka ya seperti ini, kita sama-sama berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di masjid kita tercinta ini untuk saling asah-asuh, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, saling mengenal antara satu dengan yang lain, dengan acara takjil bersama, berbuka bersama di Masjid Syafiul Ummah ini, dengan kultum-kultum yang diselenggarakan sesuai jadwal yang
telah ditetapkan itu. Ini pernik-perniknya. Kemudian setelah sholat isya lalu kita laksanakan tarawih, ditutup dengan witir, lalu kita melaksanakan juga amalan yang penting juga di situ dengan membaca Al-Quran. Sapa nih sing rame terus iki sapa? Anake sapa iki? Kowe kok rame to lho? Makanya niku nggih. Terus salah satu dari kegiatan kita itu adalah sahur. Sahur ini bukan suatu kewajiban. Ini adalah tuntunan Rasulullah, namun memberikan banyak makna untuk kita, banyak manfaat untuk kita. Karena sahur ini adalah merupakan salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam sebagai bagian penting dari ibadah puasa. Sahur. Oh, saya nyaut ternyata anak-anak. Ya, alhamdulillah. Ada komandannya di tengah-tengah itu sehingga itu. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Ada di depan itu makan belum waktunya ya, jangan dimakan dulu ya. Ojo dimakan sih. Wis sing rame rasa dikonconi, sing rame. Rasa dikonconi ya. Wis bene ya. Rasa dikonconi dijarno ya, dinengno ya. Ojo dikancani. Ben dhewean dene rame yo. Nah, men karo bapake kono. Niku nggih. Terus sahur itu adalah suatu anugerah. Kenapa anugerah lah ini? Mari kita sambil kita ungkap bagaimana sahur itu menurut tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini satu kenikmatan, anugerah yang diberikan pada kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahur ini tidak hanya momentum itu memberikan beban, memberikan bekal kepada fisik kita untuk ben warak, engkau ben kuat, tidak hanya sekedar itu saja. Namun di balik itu ada satu bentuk kepatuhan kepada sunnah Rasulullah SAW yang menganjurkan umat Islam itu untuk tidak melewatkannya. Jadi tidak wajib, tapi ojo dilalekno sahur niku nggih. Terus kita upayakan semaksimal mungkin kita itu bisa melaksanakan sahur, entah itu dalam kondisi kita itu lagi capek, ngantuk dan lain sebagainya, itu tetap kita upayakan untuk bersahur. Dengan bersahur kita sudah melakukan dua hal, yaitu yang pertama mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW yang senantiasa bersahur ketika hendak puasa dan mempersiapkan diri dengan komitmen penuh agar puasa yang akan dijalani sepanjang hari besok bisa terlaksana
dengan sempurna, dengan tertib tanpa ada halangan. Jadi dengan sahur ini kita tidak usah ragu, tidak usah ragu. Ya, jadi Allah ini sudah menjamin, insya Allah dengan niat yang tulus kita bersahur, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita tanpa bulu, tanpa pandang siapa itu. Semua umat Muhammad yang akan melaksanakan puasa dengan bersahur, insya Allah diberi kekuatan semuanya. Bahkan bagi mereka yang mengalami sakit atau lagi insya Allah akan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu kita laksanakan dengan niat yang tulus, yang baik, sesuai dengan ajaran yang kita berikan. Kita bayangkan aja, sudah di situ meskipun sedikit kita sudah niat penuh, insya Allah siang tidak ada apa-apa. Apa ada toh? Apa ada nih? Saya tanya pada ibu bapak barangkali, orang yang puasa karena kelaparan lalu mati gitu, ada? Nggak ada ya. Terus nggak ada juga. Saya pikir mereka yang bekerja pun, baik itu bekerja di kantor, bekerja di bangunan, atau sebagai bersih-bersih, atau petugas keamanan dan sebagainya, semuanya berat. Insya Allah berat juga. Tapi kalau kita niat bahwa puasa ini adalah kewajiban, dengan didorong bahwa sahur ini adalah satu bekal yang anugerah yang diberikan kepada kita umat Islam, maka insya Allah puasa kita ini akan jalan. Jadi kan bukan terus ngelepeh, aku ini kerjaku berat tuh, gak kuat aku poso. Jadi terus posone kapan? Memang boleh orang bekerja keras, bekerja berat itu tidak puasa itu boleh, tapi kan tertentu saja. Dan pekerjaannya setiap hari tidak puasa pun juga pekerjaan yang berat. Kalau mengkodok apa bisa? Kapan mengkodoknya? Gitu. Tidak akan mengkodok. Padahal puasa ini adalah satu kewajiban bagi kita semuanya. Jadi kewajiban itu, saya lanjutkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan umat Islam untuk bersahur dan melarang mereka meninggalkannya. Sebab sahur tidak hanya menjadi bagian penting dari ibadah puasa yang bertujuan untuk menguatkan tubuh, namun juga mengandung keberkahan di dalamnya. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisuhuri wa innahu huwal ghoda'ul mubarak." Teruslah kalian bersahur karena ia merupakan makanan yang diberkahi. Masya Allah, Bapak Ibu ya, kita makan di malam hari sambil ngantuk, itu berkahnya luar biasa bagi kita. Nah, berkah itu yang menjadikan kekuatan kita sehari penuh. Kita harus bersabar, menahan lapar, menahan emosi, menahan dahaga dan lain sebagainya. Itulah puasa. Dan ini karena di situ berkah ya. Jadi kita itu merasa nikmat sekali. Insya Allah Bapak Ibu juga merasakan ya. Terlebih lagi ketika kita
ini sebentar lagi kita akan buka bersama-sama, itu juga keberkahan yang luar biasa di sini yang kita alami. Maka dari itu monggo yang takut mati karena berpuasa, puasa wajib, ini mudah-mudahan dapat hidayah Allah, mudah-mudahan dapat hidayah untuk melaksanakan puasa. Karena Ramadan ini, puasa Ramadan itu wajib hukumnya, dan kita sebagai teman, sebagai tetangga atau sebagai apa ya berkewajiban untuk mengingatkan. Kita mengingatkan di forum yang seperti ini. Jadi tidak ada alasan itu bagi mereka yang sakit, memang benar-benar sakit ya memang ada keringanan dari Allah untuk tidak melaksanakan puasa. Bagi ibu-ibu yang sedang menyusui juga boleh tidak melaksanakan puasa, tapi harus membayar fidyah, harus mengganti atau mengqadha dan sebagainya. Ibu-ibu yang sudah sepuh tidak mampu, tapi nek isih gagah brengose njlaprang godheke separo rai gak poso ya Allah, eman kan gitu ya. Safirullah, bagus, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian ada juga sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, as-suhuru kulluhu barokah, fala tada'uhu walau yajra'u ahadukum jur'atan mimma'in wa innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasakhirin. Artinya, sahur sepenuhnya mengandung berkah, maka dari itu janganlah kalian meninggalkannya, sekalipun sekadar meminum seteguk air, karena Allah dan para malaikat bersolawat untuk orang-orang yang sahur. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi ini sebagai motivasi kita Bapak Ibu ya. Ada juga loh apa itu mungkin biasanya ibu-ibu ini, aku itu udah usaha sahur juga apa-apa, tapi ngombe susu rong gelas podo ae. Itu juga sahur Bu, podo ae. Di sini kan dijelaskan sekedar meminum seteguk air itu, karena itu adalah berkah. Dan ketika kita melaksanakan sahur itu para malaikat bersolawat untuk orang-orang yang sahur. Gimana kita udah kenyang disolawati oleh malaikat, kita ya dibarengi oleh malaikat. Ini kita harus semangat untuk itu, sehingga apa itu kita makan sahur itu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan waktunya kita melaksanakan sahur itu? Kapan kita melaksanakan makan sahur dan sampai batas mana? Ini yang penting kita harus ketahui semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, secara umum para ulama sepakat bahwa waktu sahur itu dimulai sejak pertengahan malam.
sejak pertengahan malam dan terus berlanjut hingga terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh. Jadi kalau Pak Arifin lagi tarhim nih kok, itu masih boleh napa mboten? Masih boleh nggih. Nah, batasnya kalau Pak Hari sudah azan, sudah masuk waktu subuh itu sudah tidak diperbolehkan. Jadi kalau Pak Arifin tarhim itu seteguk air demi seteguk air, segelas susu, 2 gelas susu, 3 gelas susu diteguk semuanya, akhirnya kelebihan perutnya tidak bisa subuh. Ya, jangan sampai seperti itu. Itu sebagai akhir dari ritual kita melaksanakan sahur, maka itu harus segera kita akhiri. Bapak Ibu, karena waktunya sudah mepet, sudah selesai Pak ya, sudah titik di belakang, maka monggo kita cari keberkahan di bulan Ramadan ini dengan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, melaksanakan sahur di akhir 1/6 malam. Kita akhirkan saja. Monggo kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah. Kita sama-sama beriat bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.